mengetahui bagaimana mengenai lokasi Pantai Karanghawu yang dinilai mistik, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk mengeksplorasi kondisi pantai saat ini hingga mencari kebenaran mitos-mitos yang beredar di sana. Oke pemirsa, konon katanya sekarang sudah jam 8 malam. Sekarang saya ingin mencoba untuk experience langsung kondisi dari Pantai Karanghawu. Hari ini saya memakai baju berwarna hijau. Bukan bermaksud menantang, tapi karena yang saya dapatkan informasi dari kuncen-kuncen di sini bahwa pemakaian baju hijau atau celana warna hijau itu semua cuma mitos katanya. Memang banyak yang mengatakan dilarang memakai baju hijau karena baju warna hijau itu merupakan warna kesukaan dari Kanjeng Ratu atau Putri Ratu Selatan atau yang kita kenal dengan Nyi Roro Kidul. Mereka mengatakan bahwa bila kalian memakai baju hijau di daerah Pantai Karanghawu, kalian akan dijadikan tumbal untuk dijadikan prajurit ratu. Seperti yang kita lihat sekarang kondisi pasang ya, air mulai naik dan di bagian situ sebenarnya ada sumur untuk mandi, cuma sudah tertutup oleh air karena lagi pasang. Sebenarnya rasanya di sini biasa-biasa aja sih, maksudnya seperti pantai pada umumnya. Oke pemirsa, saya kembali melanjutkan eksplorasi saya di Pantai Karanghawu. Sekarang jam sudah menunjukkan kurang lebih jam 8:30 malam. Oke nih. Kalau menurut informasi yang saya dapat tadi memang dikatakan bahwa air sedang pasang, cuma 1 jam berikutnya katanya akan turun dan orang-orang akan melakukan ritual. Tapi yang kita lihat di sini malah ombak semakin naik. Saya tidak tahu ini mungkin mitos karena saya memakai baju hijau yang artinya dianggap menantang sehingga ombak naik, atau memang hari ini ombak sedang tinggi. Seperti yang kita lihat pemirsa, lokasi Pantai Karanghawu ini agak berbeda dengan pantai-pantai lainnya, di mana yang biasanya pantai di bagian pesisir penuh dengan pasir, tapi di Pantai Karanghawu ini banyak sekali karang-karang yang masih terlihat kokoh di bagian pesisir Karanghawu, sehingga pantai di sini dihiasi oleh karang-karang yang tinggi. Saya sudah mulai merasakan dingin pemirsa. Walaupun pada saat siang terasa panas, tapi pada saat malam ternyata air di pantai ini terasa lebih dingin. Mungkin saya terbawa dari mitos-mitos juga sehingga saya mulai merinding mungkin, sehingga saya merasakan agak sedikit lebih dingin sekarang dari biasanya. Ya seperti yang kita lihat pemirsa, ombak sudah mulai naik. Memang saat saya ingin melakukan eksplorasi juga orang-orang sekitar tidak menghimbau untuk melakukan eksplorasi karena air pasang sedang naik. Tapi yang seperti kita lihat, air semakin lama semakin naik sampai menyentuh dinding-dinding dari pesisir Pantai Karanghawu ini. Seperti kita lihat di sana ada orang yang mungkin sedang ritual. Memang katanya hari ini akan banyak yang ritual, tapi karena ombak lagi naik atau air sedang pasang sehingga belum terjadi ritualnya. Bayangkan sih katanya mandi di sumur itu untuk mendapat jodoh dan berkah, dan katanya ada yang menyembelih kambing di sekitar sini. Seperti kita lihat ombaknya sampai ke atas ya.
Memang sedang besar ombak sekarang. Saya akan coba maju ya pemirsa. Tapi kayaknya ombaknya semakin lama semakin tinggi ya pemirsa ya. Saya akan sedikit mundur sepertinya, menjauhi bahaya juga. Nah, alasan saya memakai baju hijau karena Kuncen di sini mengatakan bahwa sebenarnya pemakaian baju hijau itu cuma mitos. Wah, ombaknya besar sekali pemirsa, sepertinya. Ombaknya sangat besar sekali pemirsa. Saya akan sedikit mundur. Ombaknya semakin lama semakin naik. Dan orang-orang di sini juga sudah menyuruh saya naik pemirsa. Sepertinya ombaknya semakin lama semakin tinggi pemirsa. Sepertinya memang saya harus menghentikan ekspedisi ini kayaknya. Dan dari hasil penelusuran secara langsung menuju pantai yang menawarkan panorama bebatuan karang nan eksotik, beberapa tim konon katanya pun merasakan aura mistis yang muncul ketika menginjakan kaki di pantai Karanghawu. Tidak hanya merasakan keangkeran ketika menjajaki sebuah tebing yang konon katanya merupakan tempat di mana Dewi Kadita menceburkan diri ke laut, mereka pun secara tidak langsung enggan untuk menapaki bibir pantai lantaran deburan ombak yang begitu besar hingga angin kencang yang datang, seolah ingin menggapai orang yang sedang berdiri di tepi pantai Karanghawu. Namun, meskipun ombak yang begitu besar, ada sekumpulan orang yang justru berani menepi ke tepi pantai hanya untuk menjalani sebuah ritual khusus, yaitu mandi di Sumur Tujuh yang dipercaya sebagai tempat untuk membersihkan raga dari sial dan guna-guna, hingga bertuah untuk mencari kekuatan, kesaktian, pembersih jiwa raga, dan juga pangkat derajat. Keangkeran pun mulai bertambah ketika tim memasuki makam Nyi Roro Kidul hingga sebuah ruangan yang tepat berada di sebelah makam yang berlokasi di sekitar pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Bahkan hal-hal aneh pun saat itu terjadi, di mana ada seorang pengunjung yang tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri ketika sedang duduk bersila menghadap makam patilasan Nyi Roro Kidul tersebut bersama dengan kedua rekannya. Percaya tidak percaya, apapun memang bisa terjadi di lokasi tersebut. Lantaran melekatnya hawa negatif yang keluar ketika menyambangi makam yang didominasi dengan warna hijau tersebut. Begitupun yang terjadi ketika menjalani eksplorasi pantai Karanghawu yang dilakukan tim semalam, di mana ombak pun seolah kurang bersahabat ketika tim mendekati bibir pantai. Seperti yang terlihat berikut ini, ombak yang tadinya tidak begitu besar tiba-tiba membesar dibarengi dengan angin yang cukup kencang ketika tim berjalan pelan meniti pinggiran pantai. Tidak hanya ombak yang menggelegar memecah karang, air laut pun seolah berjalan menyisir pantai, mendekati ke arah para tim yang sedang berkumpul. Entah hal tersebut memang benar atas kejadian mistik yang berkaitan dengan Ratu Pantai Selatan, atau kan memang hanya emosi alam yang memang sedang tidak baik dengan cuaca yang saat ini berlangsung.